Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwika Karima Wardani SPMP, seorang dosen di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area memiliki 4 kelompok dosen bidang keahlian atau disebut juga dengan KDBK, yang meliputi dari 1. KDBK Agronomi, 2. KDBK Ilmu Tanah dan Lingkungan, 3. KDBK Bioteknologi dan Pemulihan Tanaman, 4. KDBK Gulma Hama Penyakit Tanaman. Saat ini saya merupakan salah satu dosen muda yang berada di KDBK Agronomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Agroteknologi, yaitu mata kuliah Dasar Agronomi. Pada mata kuliah Dasar Agronomi, mahasiswa akan diajarkan konsep-konsep dasar seperti teknik pembenihan, penanaman, pemeliharaan tanaman, manajemen sumber daya pertanian, pengendalian hama penyakit, dan praktek pertanian berkelanjutan. Capaian pembelajaran lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Dasar Agronomi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum. Untuk menyelesaikan perkuliahan Dasar Agronomi akan dilaksanakan 16 kali pertemuan, di mana terdapat 14 kali pertemuan dengan teori, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Pertemuan ujian tengah semester akan berlangsung pada pertemuan ke-8, sedangkan untuk ujian akhir semester berlangsung pada pertemuan ke-16. Untuk mencapai learning outcome, bahan kajian yang dipilih pada mata kuliah Dasar Agronomi adalah 1. Pendahuluan, ruang lingkup dasar agronomi, 2. Pengertian, subjek, sarana, dan objek agronomi, 3. Kaitan agronomi dengan ilmu lainnya, 4. Perkembangan pertanian di Indonesia, 5. Peranan agronomi untuk kesejahteraan manusia, 6. Asal-usul dan aspek tanaman, 7. Hubungan tanah dengan lingkungan, 8. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman, 9. Keseimbangan vegetatif dan reproduktif atau analisis tumbuh tanaman, 10. Perbanyakan tanaman secara generatif, 11. Perbanyakan tanaman secara vegetatif, 12. Teknik budidaya tanaman, 13. Pola diversifikasi tanaman, 14. Metode pemulihan tanaman. Media pembelajaran yang digunakan sebagai pembelajaran dan informasi yaitu e-learning dan WA Group. Sedangkan media online yang digunakan untuk absensi mahasiswa yaitu aplikasi Sites. Metode pembelajaran yang saya terapkan sudah mengikuti sistem pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan materi secara singkat kepada mahasiswa yang telah saya upload 1 hari sebelum perkuliahan di e-learning. Selanjutnya akan dilakukan diskusi dan tanya jawab. Metode lain yang saya terapkan pada mata kuliah Dasar Agronomi adalah PBL, Project Based Learning, di mana nantinya mahasiswa akan diberikan atau dibagi menjadi small group discussion atau kelompok-kelompok kecil yang kemudian ditugaskan untuk mencari informasi terkait topik-topik pertanian, kemudian membuat makalah dan mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Sebagai pustaka utama, saya menggunakan buku Dasar Agronomi yang telah saya tulis dan tim pada tahun 2022. Kemudian, buku Dasar-Dasar Agronomi dengan penulis Harjadi tahun 2014, buku Dasar-Dasar Agronomi dengan penulis Jumin tahun 2014, buku Agronomi Teori dan Praktis dengan penulis Purohit tahun 2018, dan buku Agronomi Prinsipal dan Praktis dengan penulis Iadaf tahun 2014. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa, saya melakukan penilaian atau assessment yang meliputi
bobot penilaian kehadiran sebesar 10%, bobot penilaian tugas sebesar 50%, bobot penilaian ujian tengah semester 25%, dan bobot penilaian ujian akhir semester 15%. Selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran dasar agronomi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Baik, hari ini kita akan mulai perkuliahan pertemuan ketiga terkait tentang agronomi dan kaitannya dengan ilmu lainnya. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca doa. Untuk yang mimpin doa, kita minta Yogi. Silakan Yogi, silakan untuk memimpin doa. Kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Oke. Ada yang tahu apa itu dasar agronomi? Boleh angkat tangan, silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama sama NPM. Kenalkan, nama saya Muhammad Harmaulana, NPM 228271. Ya. Ilmu dasar agronomi yang saya ketahui adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan agronomi baik di lapangan, di sawah maupun di lahan, yaitu untuk meningkatkan produksi yang menghasilkan benih atau buah yang lebih baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Angkat tangan. Ya, sebelahnya. Apa itu dasar agronomi? Silakan, berdiri. Dasar agronomi adalah apa? Cara mengelola lahan untuk menghasilkan produksi yang unggul. Oke, boleh. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar agronomi sendiri ya. Nah, untuk ini kita akan membahas tentang dasar agronomi dan kaitannya dengan ilmu lain. Kelihatan? Nah, apa itu agronomi? Boleh dibacakan barangkali? Ini yang baju hitam? Iya, silakan. Agronomi merupakan ilmu yang mempelajari cara mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi pangan dengan mengaplikasikan teknologi. Kita pelajari kaitannya dengan ilmu lainnya. Oke, jadi agronomi merupakan ilmu yang mempelajari ya atau mempelajari cara mengoptimalkan pertumbuhan sehingga produksi akan meningkat ya. Kemudian, nah yang pertama, agronomi kaitannya dengan ilmu tanah. Apa sih gitu ya? Yang pertama itu adalah agronomi keterkaitan dengan ilmu tanah pada sistem tanah ya. Kelihatan pada slide yang ini sistem tanah. Kelihatan ya? Agronomi sangat terkait dengan tanah karena pemupukan, irigasi, dan teknik budidaya tanaman yang terus dimuktahirkan untuk meminimalkan degradasi tanah. Itu yang pertama, kaitan antara agronomi dengan ilmu tanah. Yang kedua, pengelolaan lahan. Pada dasarnya semua tanaman ditanam di atas tanah, maka agronomi dan ilmu tanah bekerja sama pada pengelolaan lahan agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang ketiga, pemanenan. Pemilihan waktu pemanenan dan teknik panen yang tepat dapat mempengaruhi hasil panen. Agronomi dan ilmu tanah berkolaborasi agar panen menjadi lebih efisien. Nah, jadi agronomi kaitannya dengan ilmu tanah yang pertama adalah sistem tanahnya, ya. Sistem tanahnya itu terkait dengan pemupukan. Bagaimana kita memupuk, bagaimana kita mengelola tanah, ya, agar bisa produktif, ya. Kemudian yang kedua pengelolaan lahannya.
pengolahan lahan ini kaitan dengan kebutuhan unsur hara tanaman yang ada di dalam tanah, unsur hara tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian pemanenan. Pemanenan juga kaitannya antara agronomi dan ilmu tanah itu sangat berterkaitan. Selanjutnya agronomi dengan ilmu genetika, yang kedua ya. Yang pertama tadi agronomi dan ilmu tanah, yang kedua agronomi dan ilmu genetika. Jadi agronomi itu sangat terkaitan dengan ilmu genetika, baik dari varietas tanamnya agar terbebas dari hama atau penyakit ataupun cekaman lingkungan, kemudian pemuliaan itu untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan tanaman yang lebih sehat melalui pemulihan tanamannya. Yang ketiga produktivitas melalui ilmu genetika yang kita pelajari juga di dalam dasar agronomi itu bagaimana tanaman itu bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, ya. Dan terakhir inovasi kita dalam membudidayakan tanaman, ya, itu tidak terlepas dari bagaimana kita menggunakan iptek, informasi dan teknologi. Banyak sekarang teknologi-teknologi canggih yang bisa kita praktekkan, ya, untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Intinya semua tujuan dari dasar agronomi adalah meningkatkan produktivitas tanaman, ya. Bagaimana kita menghasilkan tanaman yang sehat, tanaman yang tahan terhadap hama penyakit ataupun cekaman lingkungan, dan juga meningkatkan produktivitas. Itu poin pentingnya yang harus teman-teman ingat. Selanjutnya agronomi dan ilmu meteorologi. Kalau tadi ilmu tanah, kemudian ilmu genetik, yang ketiga ilmu meteorologi. Nah, keterkaitannya dengan apa? Keterkaitannya dengan air, dengan suhu. Apa sih hubungannya? Karena kalau kita membudidayakan tanaman, itu tidak terlepas dari faktor lingkungan, ya kan? Kita harus memperhatikan suhunya, bagaimana di lingkungan seperti itu. Kemudian airnya, ketersediaan airnya cukup atau tidak, ya kan? Kemudian apa lagi? Faktor lingkungan apa saja sih? Coba, faktor lingkungan itu apa saja? Kita kan ada faktor abiotik sama faktor biotik. Faktor abiotik itu apa? Ya, faktor abiotik itu faktor lingkungan, yaitu seperti tanah, cuaca, ya, hujan. Selanjutnya, agronomi dan ilmu ekonomi pertanian. Kenapa sih agronomi itu terkaitan dengan ilmu ekonomi pertanian? Yang pertama, kalau kita pengen menciptakan atau pengen menghasilkan tanaman yang bernilai jual tinggi, otomatis kan kita harus memperhatikan produksinya, kan? Nah, itulah kaitannya nanti kalau produksi meningkat ataupun kualitasnya bagus, otomatis harga jualnya juga akan meningkat. Makanya dasar agronomi itu sangat erat kaitannya dengan ilmu ekonomi. Karena kalau misalnya kita membudidayakan suatu tanaman kemudian tidak laku atau tidak mempunyai nilai jual, ya, atau tidak ada yang bisa ditawarkan dari tanaman itu, untuk apa kita budidayakan gitu, ya kan? Tapi sebenarnya semua yang tumbuh di muka bumi ini pasti Allah ciptakan itu mempunyai manfaat, ya. Tapi barangkali kita yang belum tahu apa itu manfaatnya, ya. Karena di dunia ini, di muka bumi ini masih banyak tanaman yang belum kita jamah, ya. Masih banyak tanaman yang produktif sebenarnya, tapi kita belum tahu manfaatnya. Makanya adik-adik mahasiswa, ya, di sini fungsi tugasnya nanti mencari informasi tersebut. Bagaimana sih, apa sih tanaman-tanaman obat yang produktif yang bisa dimanfaatkan gitu, ya. Oke, tadi yang pertama tadi apa? Agronomi dan ilmu tanah. Yang kedua agronomi dan ilmu genetik. Yang ketiga? Oke, yang keempat? Ekonomi pertanian. Nah, apa sih tantangan dan peluang dalam bidang agronomi, ya? Kita harus tahu juga apa sih sebenarnya tantangannya yang terjadi, ya. Yang pertama,
Kalau untuk tantangan, ya kelihatan di sini ya. Tantangan bagi ilmu agronomi salah satunya adalah semakin berkurangnya lahan pertanian, perubahan iklim, dan kerentanan terhadap wabah hama. Nah, itu salah satu tantangan. Sampai sekarang, perubahan iklim, mungkin barangkali perubahan iklim kita yang kadang tidak stuck, tidak jelas gitu ya. Jadi itu menjadi tantangan atau ancaman, bisa menjadi ancaman. Kemudian kerentanan terhadap wabah hama atau serangan hama penyakit. Karena apa? Serangan hama penyakit ini kan kalau dia ketika tingkat serangannya tinggi itu sulit untuk terkontrol ya. Makanya beberapa tantangannya adalah hama penyakit. Oh, satu lagi tadi yang paling penting adalah berkurangnya lahan pertanian. Karena apa? Ada yang tahu kenapa lahan pertanian sekarang makin berkurang? Siapa yang tahu? Silakan. Ya, sebutkan namanya. Kenapa sih sekarang lahan pertanian di Indonesia khususnya itu berkurang? Kenapa lahan pertanian itu bisa berkurang? Yang pertama, pembangunan infrastruktur di kota maupun di desa, terus kurangnya kesadaran masyarakat membangun lahan lagi. Oke, benar. Itu ya. Jadi tantangannya adalah yang paling besar adalah semakin berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan. Yang tadinya mungkin lahan tanaman sawah atau padi, sekarang berubah menjadi perumahan, berubah menjadi kebun sawit, kayak gitu ya. Itulah menjadi tantangan terbesar ya. Nah, tapi sembari ada tantangan pasti kita bisa berusaha untuk mencari solusi kan. Solusinya apa? Sekarang ini mulai adanya teknologi hidroponik ya, mengarah ke sana bagaimana memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif. Kemudian menggunakan urban farming, sistem urban farming. Pernah dengar sistem urban farming? Pernah? Apa itu urban farming coba? Iya, jadi sekarang pengalihannya adalah pemanfaatan lahan di perkotaan, ya. Itu. Kemudian ini tadi setelah tantangan, apa sih pentingnya ilmu agronomi? Ilmu agronomi kelak harus menghasilkan pendekatan baru terlihat dalam peningkatan pemahaman dan aplikasi teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang akan terus meningkat. Nah, jadi adik-adik perlu mempelajari tentang dasar agronomi sebagai dasar bahwa nantinya atau kita akan melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana meningkatkan meningkatkan teknologi atau teknik-teknik budidaya yang terbaru untuk menciptakan atau untuk merakit ya. Kalau menciptakan itu lebih fokusnya ke Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita nggak menciptakan, kita merakit produk atau merakit tanaman untuk menjadi lebih produktif atau menjadi lebih meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya peluangnya apa? Tadi sudah menjawab tentang tantangan, peluangnya sebagai ilmu yang sangat penting bagi hidup manusia. Agronomi memberikan banyak peluang bagi pemuda di masa-masa depan untuk menjadi praktisi agar terus dicari solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi. Nih ya. Tantangan, pentingnya agronomi dan peluang. Jadi adik-adik mahasiswa lah sekarang menjadi cikal bakal untuk menentukan masa depan bagaimana pertanian yang akan datang ya. Nah, ini masa depan agronomi. Teknologi dan inovasi ya.
drone dan sensor untuk pemetaan lahan. Ada pertanian perkotaan atau urban farming, pemanfaatan kecerdasan buatan. Nah, ini kita lebih fokus ke sini ya, drone dan sensor untuk pemetaan lahan. Penggunaan drone dan sensor memungkinkan untuk pemetaan, memantau tanaman, dan memberikan solusi di lahan pertanian. Pernah lihat drone kan? Pasti. Kita pun juga di Fakultas Pertanian kita memiliki drone sekitar 5. Itu nantinya akan dipraktekkan ketika adik-adik mahasiswa mengambil mata kuliah teknologi pertanian modern. Teknologi pertanian modern itu semester 7. Jadi nanti kita ada praktek menggunakan drone, ya. Tujuan drone itu untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih sekarang drone dipakai di bidang pertanian? Ada yang pernah lihat? Mungkin silakan mau menjawab. Kenapa kita sekarang teknologi menggunakan drone untuk pertanian, untuk sistem budidaya pertanian, untuk praktek pertanian? Ada yang tahu? Nah, karena itu yang dirasa lebih efisien dari waktu, kemudian waktunya pasti akan lebih cepat, ya kan? Kemudian pelaksanaannya juga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, ya kan? Dan biayanya juga kalau diperhitungkan masih bisa meminimalisir kebutuhan lah, gitu ya. Masih cukup lah dibandingkan kalau dengan lahan yang luas harus menggunakan tenaga manusia, ya, itu mungkin waktunya akan lebih lama. Tapi di situ bisa dibilang sebagai peluang, bisa sebagai teknologi, bisa juga menjadi tantangan ataupun jadi masalah. Masalahnya apa? Karena semakin berkurangnya pemanfaatan manusia, ya, tenaga kerja, ya. Makanya itulah juga solusi secara teknologi, tapi bisa menjadi masalah juga, ancaman, ya. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan tadi, teknologi dan inovasi untuk pertanian atau agronomi di masa yang akan datang adalah pertanian perkotaan. Karena apa? Sekarang desa-desa ataupun daerah-daerah pedesaan itu sudah mulai dibangun perumahan, karena di sana lahannya agak lebih luas seperti itu, ya. Kemudian di situ kan udah otomatis alih fungsi lahan, ya, pengurangan lahan. Kemudian di kota ini, kenapa orang sekarang pengen melakukan pertanian perkotaan? Karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perkotaan. Karena apa? Kalau misalnya dibudidayakan di pedesaan, bisa jadi aksesnya jauh ke kota. Sampai ke kota juga bisa jadi kualitasnya juga bisa menurun, kan? Kalau masalah akomodasi, ya kan? Nah, jadi masyarakat perkotaan sekarang berpikir, ya, terutama yang sudah mempelajari lah bagaimana konsep pertanian itu, akan berpikir untuk melakukan pertanian perkotaan, ya. Sasarannya juga kan masyarakat perkotaan yang kalau ibaratnya udah medium high class lah, ya kan. Jadi biayanya pun atau harga jual tanaman yang ditanam melalui sistem perkotaan ini atau pertanian perkotaan atau istilah lain urban farming itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita lihat di masyarakat pedesaan. Tapi sebenarnya itu juga miris juga kita lihatnya, ya kan? Miris juga ketika masyarakat desa menjual, harganya turun, gitu ya. Kemudian ini pemanfaatan kecerdasan buatan. Nah, ini kalau kecerdasan buatan dapat diterapkan untuk mendukung pengelolaan pertanian, memproses data pertanian, dan menerapkan pola tanam, serta merilis prediksi cuaca. Nah, ini kalau yang teknologi dan inovasi agronomi dengan kaitannya dengan pemanfaatan kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat atau memanfaatkan kecerdasan manusia, ya,
itu untuk peningkatan teknologinya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Maulana, NPM 2281. Tadi kan Ibu menyampaikan materi tentang agronomi dan genetik. Pertanyaan saya, apa dampak negatif tanaman hasil rekayasa genetik jika gagal dilakukan oleh seorang agronomi? Oke, tadi pertanyaannya bagaimana dampak negatif dari kalau gagal merakit tanaman ya. Dampaknya tadi terhadap lingkungan juga bisa berdampak. Kemudian biasanya pemulia yang namanya perakit tanaman untuk menciptakan atau merakit tanaman menjadi unggul itu akan melihat bagaimana kalau memang bisa diperbanyak, itu akan diperbanyak lebih lanjut dan dipasarkan. Tapi kalau gagal itu akan tetap diulang sampai mendapatkan varietas yang unggul seperti yang mereka harapkan. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan kasih tugas ya untuk pertemuan minggu depan, pertemuan keempat, Ibu akan ngasih adik-adik mahasiswa tugas kelompok. Kita di sini ada sekitar 20. Ada 20, nanti ada 20 orang, kita buat 4 kelompok. Masing-masing berarti berapa? 5 orang. Tugasnya ngapain? Jadi ini kita ada buku dasar agronomi ya, kelihatan? Ini buku dasar agronomi. Ini salah satu buku saya dan tim untuk menulis dasar agronomi ya, sebagai panduan adik-adik mahasiswa mempelajari dasar agronomi ya. Kelihatan ya? Jadi nanti kita bagi 4 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang ya. Untuk kelompok 1 itu mulai dari peranan agronomi untuk kesejahteraan manusia. Nah, nanti selanjutnya kelompok 2 bab selanjutnya ya. Nanti saya akan share di e-learning ya. Saya akan share di e-learning dan juga di WA group untuk WA group dasar agronomi ya. Nah, atau saya bacakan yang pertama itu peranan kelompok 1 itu peranan agronomi ya, boleh dicatat, peranan agronomi terhadap kesejahteraan manusia. Yang kedua, perkembangan pertanian di Indonesia ya, kelompok 2. Kelompok 3, hubungan tanaman dengan lingkungan. Dan kelompok 4, faktor-faktor yang mempengaruhi analisis dan laju pertumbuhan tanaman ya. Jadi ada 4 kelompok. Minggu depan dibuat dalam bentuk PPT ya, dan juga Word, bentuk makalah ya. Makalah yang nanti dikumpulkan yang dalam bentuk PPT akan dipresentasikan. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya rasa kita cukupkan perkuliahan kita hari ini dan kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita share hari ini memberi manfaat untuk kita bersama, menjadi pengetahuan yang bermanfaat ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.